Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Amalia atas tilawahnya. Semoga menambah keberkahan acara kita malam ini. Amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya adalah acara sambutan-sambutan yang mana sambutan pertama yaitu dari Ketua LDK Al-Faruq kepada Saudari Salsabila Putri Oktariani, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tidak, maaf, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam yang telah mempertemukan kita dalam forum kemuliaan ini meski secara daring. Semoga tidak mengurangi keberkahan, uhuwah, dan ilmu yang kita raih bersama malam ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, panutan sejati dalam menjalani kehidupan yang penuh ujian tetapi tetap tenang dan teguh dalam harapan kepada Allah. Dari overthinking ke overcoming, mengelola emosi dan harapan dalam hidup mahasiswi. Perkenalkan, saya Salsabila Putri Oktariani mewakili LDK Al-Faruq dengan penuh rasa hormat menyampaikan sambutan dan apresiasi atas terselenggaranya Roadshow Kemuslimahan yang merupakan hasil kolaborasi luar biasa antara Wihda PPMI Mesir, FSLDK Jadebek, dan FSLDK Priangan Barat. Sungguh, ini adalah momentum istimewa tidak hanya karena dihadiri oleh para aktivis dakwah dari berbagai penjuru, tapi juga karena tema yang diangkat benar-benar menyentuh sisi terdalam kehidupan kita sebagai manusia, sebagai mahasiswi.
Kita tahu menjadi muslimah di era sekarang bukanlah perkara mudah. Di balik layar laptop atau gawai kita masing-masing ada kegelisahan, ada beban pikiran, ada harapan yang seringkali terasa jauh dari kenyataan, tapi di forum seperti inilah kita belajar bahwa setiap rasa cemas bisa diolah jadi kekuatan, setiap tangis bisa diarahkan menjadi doa, dan setiap harapan yang belum tercapai adalah jalan untuk lebih dekat dengan Allah, bukan untuk menyerah. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada tim WIDA PPMI Mesir yang telah membawa nuansa internasional, namun tetap membumi dalam perasaan sesama muslimah. Rekan-rekan di FSL DKJ Debek dan Priangan Barat yang telah menguatkan sinergi dan memperluas jangkauan dakwah di kampus Indonesia. Dan tentunya kepada narasumber kita, Kak Hadijah Buma, yang insya Allah akan menyampaikan banyak pelajaran dari pengalaman hidup dan ilmu yang berharga. Semoga acara ini bukan hanya menjadi ajang pengingat, tapi juga penggerak hati untuk terus bertumbuh, memperbaiki niat, dan memantapkan langkah dalam hidup sebagai muslimah yang tangguh, baik secara ruhiyah, emosional, maupun intelektual. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita ikuti agenda ini dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Dan yang kedua yaitu sambutan dari Komisi C kepada Saudari Tiara Dipa Madania. Saya persilahkan. Oke, sambutan berikutnya si C kepada Saudari Tiara Dipa Madania. Saya persilahkan.
Mungkin saudari Tiara Diva Madanianya tidak masuk, maka kita masuk ke sambutan yang ketiga, yaitu sambutan dari Wihdah kepada saudari Hanifah Min Hajil. Saya persilahkan. Kepada saudari Hanifah Min Hajil, saya persilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Oke, teman-teman, mungkin dari sambutan yang kedua dan ketiga tidak hadir, mohon maaf ya. Untuk mengefisienkan waktu, sebelum ke materi, di sini ada sesi dokumentasi dulu ya. Takutnya nanti kalau di akhir kalian pada keluar terlebih dahulu. Maka dimohonkan untuk peserta webinar untuk on cam mukanya biar ada dokumentasi nanti buat laporan. Terima kasih. Oke, disiapkan ya teman-teman semuanya. Ini mau diambil itunya. itunya. Operator, tolong. Udah ya, kasih senyuman yang manis ya. Satu, dua, tiga. Boleh untuk slide 2-nya ya. Ya, Satu, dua, tiga. tuh. Selanjutnya slide 3. Satu, dua, tiga. Udah Teh Ansa. Oke.
Terima kasih ya teman-temannya. Oke, acara selanjutnya yaitu acara yang ditunggu-tunggu, acara inti dari kegiatan malam hari ini yaitu penyampaian materi dengan tema dari overthinking ke overcoming yang mengelola emosi dan harapan dalam hidup mahasiswi yang akan disampaikan oleh narasumber yang sangat luar biasa yaitu Khadijah Buma, mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Jerman Universitas Al-Hajj, Kairo. Agar lebih detailnya, izinkan saya untuk membaca CV beliau. Nama lengkap Khadijah Buma, pendidikan Mahad Bus Al-Hajj Kairo, pendidikan SMP dan SMA 2018-2023. Yang kedua, Universitas Al-Hajj, jurusan Bahasa dan Sastra Jerman 3 sekarang. Keahlian yang pertama yaitu bahasa Inggris, yang kedua bahasa Arab, yang ketiga bahasa Jerman, dan yang keempat content creating, dan yang terakhir menulis dan jurnalistik. Pengalaman yang pertama yaitu penerjemah, proyek penerjemahan beritaku 2022 sekarang, konten kreator Instagram 2021 sekarang, dan yang ketiga yaitu menulis dan jurnalistik, antologi cetak, jurnalistik, dan Wattpad 2019 sekarang. Oke, dan baru saja kemarin Kak Hadijah Buma ini masuk ke nominasi 10 besar di ajang Lead of Ajhariyat tahun 2025 sebagai staf redaksi suara pelajar HVMI Mesir. Masya Allah, luar biasa ya. Untuk penyampaian materi, untuk teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan alat tulisnya, takutnya kalian mau menulis dari penyampaian materi dari Kak Hadijah Buma ini. Kepada beliau, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas ya? Gak ada gangguan suara atau gangguan sinyal? Aman? Aman, Kak. Oke. Sebelum Anda mulai, Anda ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama kepada Wihidah PPMI Mesir, kemudian kepada teman-teman FSLDK Jadebek, kepada teman-teman FSLDK Priangan Barat, dan terutama kepada teman-teman LDK Alfa. Nah, di sini Ana izin share screen ya, teman-teman semua. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tanpa memperpanjang mukadimah lagi, untuk menghemat waktu kita juga, kita mulai. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anda ucapkan terima kasih yang banyak kepada teman-teman yang sudah hadir malam hari ini di tema kita dari overthinking ke overcoming, mengelola emosi dan harapan dalam hidup mahasiswi. Nah, kayaknya kita masih canggung nih satu sama lain. Ya meskipun dari online pasti nggak akan seakrab ketemu offline ya gitu. Jadi izinkan Anda memperkenalkan diri dulu. Nah, nama Ana Khadijah Buma. Mungkin dari yang udah teman-teman tahu dari CV yang dibacakan tadi, atau mungkin udah ada teman-teman yang scroll sosmed Ana gitu. Tapi Ana rasa malam ini untuk tema ini kita perlu untuk kenalan lebih dekat. Karena kita akan bicara dari hati ke hati. Jadi Ana akan memperkenalkan diri Ana dari sisi yang mungkin nggak ketemu di sosmed ya. Mungkin cuma Ana bicarakan di sini aja nih sama teman-teman semua. Yang pertama, teman-teman semua anak kelahiran 2004. Jadi kalau misalkan nanti ada yang seumuran atau misalkan di atas anak umurnya, silahkan langsung aja panggil Khadijah, panggil Buma, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Tapi kalau memang teman-teman lebih muda, boleh panggil Kak.
Nggak perlu panggil ustazah, oke? Jadi kita di sini saling mendekatkan diri satu sama lain aja. Nah, anak itu dikenal, dikenal juga sebenarnya sebagai overthinker handal. Ya, jadi anak tuh mungkin terlihatnya sering happy, sering bahagia, alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk berbahagia juga. Tapi di balik itu, anak sebenarnya adalah si overthinker handal. Nih, kalau misalkan teman-teman lihat ada gambar kucing ya di ujung kiri bawah ini. Nah, kalau kata teman kamar anak, kalau anak malam udah mulai sibuk sama dunianya, udah mulai sibuk depan laptop. Nah, bentukannya kayak gini nih. Dikurung dalam selimut biru di pojok ruangan terus diem aja gitu. Nah, tapi Ana juga sekaligus adalah seorang Gen Z sejuta activity. Ya, sekarang kesibukannya yang lagi live nih, yang paling terbaru, yang tidak tertera di CV itu adalah Ana bergabung di sekitar 4 sampai 5 organisasi, yang itu beda-beda bidangnya, ada yang di bidang penerjemahan, ada yang di bidang jurnalistik, dan ada juga yang di bidang masyarakat. Terus Ana juga punya beban untuk punya tanggung jawab untuk menghasilkan penghasilan sendiri dengan bekerja, dan juga alhamdulillah kemarin berhasil menjadi salah satu finalis 10 besar di Like of Azhariyat, sehingga pada malam hari ini Ana bisa bertemu dengan teman-teman semua melalui Zoom. Nah, kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan lagi soal Ana, silahkan. Ana akan secara terbuka untuk bercerita kepada teman-teman semua. Nah, sebelum Ana mulai masuk ke materinya, ada beberapa rules nih buat teman-teman. Ana minta teman-teman semua untuk pertama, siapkan alat tulis fisik. Kenapa Ana sarankan fisik? Karena ketika kita mencatat dengan tangan, mencatat dengan pena, itu memberikan pola memori yang berbeda di dalam kepala kita. Jadi kalau bisa, ketika teman-teman mencatat materi malam ini, itu menggunakan kertas dan pena. Dan Ana minta teman-teman semua untuk duduk dan menyimak. Meskipun ini online, kameranya off, tapi semoga nggak ada teman-teman yang baring-baringan, nggak ada teman-teman yang mungkin ngerjainnya sambil nyimak materi malam ini sambil multitasking, ngerjain sesuatu. Nah, Ana minta teman-teman untuk duduk dulu sambil menyimak apa yang akan Ana bawakan pada malam hari ini. Terus juga buka dan tutup catatannya nanti sesuai arahan. Jadi ada waktunya Ana minta teman-teman untuk buka catatan, dan akan ada waktu Ana minta teman-teman untuk menutup catatannya. Oke? Nah, device yang digunakan ataupun alat elektronik yang teman-teman gunakan malam hari ini itu hanya digunakan untuk mendengar dan mencatat. Jadi supaya teman-teman bisa fokus sama apa yang Ana sampaikan pada malam hari ini. Nah, sesuai dengan judul Overthink to Overcoming, kita bahas dulu nih, apa sih itu overthinking? Siapa yang pernah overthinking? Kayaknya semuanya pernah deh, apalagi udah di umur-umur menjadi mahasiswi, udah mulai mikirin tugas-tugas yang dikasih dosen, udah mulai mikirin dosen-dosen yang mungkin tingkahnya bikin panas hati, atau misalkan eh, ada yang harus kuliah sambil berorganisasi, ada yang harus berkuliah sambil bekerja. Nah, sekarang coba teman-teman buka nih catatannya. Hal yang pertama harus teman-teman tulis. Tuliskan apa saja yang menjadi overthinking buat teman-teman semua. Tuliskan apapun itu, karena catatan ini nggak akan di-storein. Catatan ini akan dibaca sama diri teman-teman sendiri. Apa aja hal yang sering teman-teman pikirin. Misalkan, aku sering banget nih kepikiran kalau misalkan ada orang yang ngejelek-jelekin aku. Aku sering banget nih kepikiran kalau misalkan nilai aku nggak bisa sesuai ekspektasi. Aku tuh sering banget overthinking, belum bisa ngebahagiain orang tua aku. Atau misalkan apapun itu, hal sesederhana, eh, aku males banget kalau misalkan harus ketemu orang, soalnya nanti dia pasti akan anggap aku begini begitu. Apapun itu, hal kecil yang sering teman-teman bawa overthinking, atau hal-hal besar yang memang penting yang teman-teman suka bawa overthinking, tuliskan semuanya di kertas teman-teman masing-masing. Anak kasih waktu sekitar 2 menit, ya masih kepanjangan deh. 1 menit ya. 1 menit, teman-teman fokus, tuliskan dulu apa yang menjadi overthinking teman-teman. Oke, dimulai dari sekarang.
Oke, sudah menuliskan overthinkingnya masing-masing. Nah, sekarang halaman yang bagian overthinking, teman-teman tutup. Jangan dibuka dulu, jangan dilihat dulu, kita akan lihat. Apakah nanti setelah materi yang Anda sampaikan ini bisa menjawab overthinking teman-teman semua? Atau kalaupun belum, boleh teman-teman tanyakan di sesi tanya jawab. Tapi sekarang kita tutup dulu. Akan kita buka di akhir, kita lihat apakah hal yang Anda bawakan malam ini bisa menjadi solusi dari overthinking teman-teman. Jadi supaya sesi malam ini kita aktif ya, nggak cuma satu arah, nggak cuma mendengarkan Anda bicara, tapi teman-teman bisa merasakan dampaknya meskipun kita terpisah jarak sekian ribu kilometer, terpisah benua, tapi Anda harap semoga ini bisa berdampak buat teman-teman malam ini. Oke, dan lanjutkan. Kita sudah bahas apa itu overthinking. Berpikiran berlebihan tentang suatu hal, mencemaskan sesuatu secara berlebihan, itulah overthinking. Dan malam ini apa tujuan kita? Malam ini kita mau overcoming. Apa itu overcoming? Overcoming itu artinya mengatasi. Kita mau mengatasi overthinking ini. Kita mau menghadapi overthinking ini supaya dia tidak menghambat kita lagi. Karena di sini teman-teman pasti setuju semuanya bahwasanya overthinking ini tuh merugikan. Gara-gara overthinking misalkan kita misalkan overthinking, aku pengen mandi, tapi ntar dulu deh gitu. Kalau sekarang takutnya nanti rambut aku basah terus aku yang nggak nyaman gitu. Atau aku mau cuma baju, tapi ntar aja deh. Aku kalau kepanasan ntar malah nggak enak badan gitu. Overthinking itu sering banget menghambat kita, bikin kita menjadi menunda-nunda, bikin kita jadi tidak berani melakukan apa yang sudah kita rencanakan, takut gagal, takut merasa tidak enak, dan lain sebagainya. Takut dikatain, takut menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan gitu. Sehingga kita ketika berhadapan dengan overthinking, sering banget menunda hal yang ingin kita kerjakan. Sering banget kita itu terkurung dalam overthinking. Mau ikut lomba, gak usah deh, nanti kalau kalah malu. Mau ikut organisasi, gak usah deh, nanti kalau nggak bisa akal sama teman-temannya malah terasingkan. Mau ngomong sama dosen, nggak berani karena takutnya nanti kena marah, takut kena bad moodnya. Akhirnya kita nyaris nggak melakukan apa-apa di kehidupan kita hanya karena overthinking. Nah, how to overcoming it? Gimana cara kita mengatasi overthinking ini? Nah, mungkin teman-teman udah sering banget dengar solusinya itu adalah ikhlas. Udah, ikhlas aja. Jangan terlalu mikirin kalau misalkan nanti kita rugi. Kalau misalkan nanti kita menyesal gitu. Kan ada tuh dalilnya di Al-Baqarah ayat 216. Kalau misalkan dikatakan boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Udahlah gitu. Kalau misalkan kamu ngadepin sesuatu yang gak enak tuh diikhlasin aja, lapang hati, lapang dada. Nah, mungkin teman-teman sering ya dengan solusi seperti itu. Atau misalkan kayak dibilang, udah sabar aja. Kita tuh emang hidup nggak selalu sesuai ekspektasi. Emang semuanya tuh nggak sesuai sama apa yang kita mau. Makanya sabar, udah sabar aja. Ada kok itu dalilnya di Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Udah kalau kayak gitu, udah selesai kok masalah kamu semuanya. Kamu nggak perlu overthinking lagi. Nah, mungkin teman-teman sering banget ya mendengarkan hal itu gitu. Sebenarnya nggak salah, benar kok solusi untuk ikhlas dan sabar itu. Tapi kalau cuma sampai di sini, selesai dong materi kita. Kalau hanya sekedar Ana bicara, udah teman-teman cukup ikhlas dan sabar. Udah dong kita bubar nih. Nah, ada hal yang mau Ana kupas lebih dalam selain dari ikhlas dan sabar ini. Gimana caranya supaya kita bisa menjadikan ikhlas dan sabar ini sebagai jawaban kita. Nah, mari kita bedah proses itu. Overcoming tidak sesederhana itu. Kita menghadapi overthinking tidak sesederhana itu. Tidak seringan itu. Oke. Kalau misalkan Ana bahas satu persatu, Ana akan pilih dari pembahasan core quality seorang muslim. Core quality itu apa? Core quality itu adalah basicnya kita. Kita tuh sebagai seorang muslim nih, udah punya kemampuan apa sih pada dasarnya gitu.
kita tuh sebenarnya punya mental apa sih sebagai seorang muslim? Nah, ada sebuah hadis yang menyebutkan dari Syuhaib, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajaban di amal mukminin inna amrahu kullahu khairun walaysa zaka li ahadin illa lil mukminin in asobat susara syakar fakana khairan lahu wa in asobat sudara sabar fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Hadis Sahih Muslim nomor 2999. Mirip ya sama yang dalil yang sebelumnya gitu. Tapi memang anak akan sampaikan bahwasanya sejatinya seorang muslim tuh punya basic mental yang seperti ini loh gitu. Ketika dia senang, dia tidak akan berlebihan, gak akan over, tidak akan berbangga berlebih-lebihan, tidak akan tiba-tiba dia ada di atas angkasa. Jadi jadi ketika dia jatuh juga dia tidak akan langsung putus asa. Dia tidak akan sedih secara berlebihan, dia tidak akan eh, berlama-lama dalam kesedihan itu, tidak akan menyalahkan dirinya terlalu dalam gitu. Nah, sehingga kualitas seorang muslim itu sebenarnya apa? Sebenarnya punya kecerdasan emosional. Dia bisa mengatur dirinya supaya tidak terlalu bahagia. Ketika dia bahagia, dia katakan ini adalah kebaikan dari Allah, aku bersyukur, alhamdulillah. Dan ketika dia sedih, ketika dia ditimpa musibah, maka dia juga akan bersabar. Dia akan katakan, oh ya sudah, ini adalah ujian Allah kepadaku, insya Allah baik. Kalau misalkan di sini bahasa antar mahasiswa di sini biasanya bilangnya khair insya Allah. Baik kok insya Allah, semoga itu hal yang baik. Dan di sini Rasul sebutkan bahwasanya memang iya, ketika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, dia bersabar, itu pun baik baginya. Nah, kalau teman-teman sering lihat di media sosial, sering ngebahas bahwasanya sekarang yang susah dimiliki oleh seorang pemuda itu adalah kecerdasan emosional. Nah, sejatinya seorang muslim itu udah punya tuh kecerdasan emosional itu, gitu. Nah, tapi kayaknya di sini masih ada sesuatu yang belum terhubungkan gitu. Aku tuh lahir muslim loh, tapi nggak dari kecil aku punya kecerdasan emosional itu gitu. Aku udah besar loh, udah memilih Islam ini sebagai jalanku. Tapi kecerdasan emosional itu tidak dengan ajaib datang pada diriku, ya enggak. Nah, hal ini kenapa? Karena ada sesuatu yang belum kita pahami dalam diri kita. Kita belum membedah diri kita baik-baik sebagai manusia. Kita bisa jadi tiba-tiba lahir muslim, kebetulan mewariskan Islam, atau ya udah nggak ada pilihan lain selain menjadi seorang muslim. Kita belum mengenali diri kita dengan baik. Nah, kalau kita bedah lagi diri kita sebagai manusia, sebenarnya ada apa aja sih di dalam diri kita itu? Nah, Allah ketika menciptakan kita semua sama. Dari segi apa? Dari segi potensi dasar manusia yang Allah berikan kepada kita. Yaitu apa? Kita diberikan akal. Manusia secara normalnya, ia berakal, ya kan? Akal diberikan kepada manusia untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ini akal itu disebut sebagai potensi dasar khusus manusia atau potensi dasar spesial untuk manusia itu. Karena yang diberikan akal oleh Allah itu hanyalah manusia dan bahkan masih banyak manusia yang tidak diberikan akal oleh Allah gitu. Sehingga ketika kita punya akal, kita sebenarnya sudah punya potensi spesial. Nah, potensi dasar yang dimiliki oleh manusia, bahkan sampai yang tidak berakal sekalipun, itu adalah ini. Yang kedua yaitu naluri. Kita semua memiliki naluri dalam diri kita atau di bahasa Arabnya disebut dengan gorizah. Nah, nalurinya apa sih? Naluri ini artinya adalah kecenderungan. Nah, naluri sendiri teman-teman semua terbagi 3. Ada bako, ada nau, dan ada tadayun. Boleh teman-teman catat dulu. Ada bako, ada nau, dan ada tadayun. Apa sih? Apa sih bako, nau, dan tadayun ini? Nah, kita bahas salah satu. Pertama, ada naluri bako. Naluri bako itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya bisa diartikan sebagai naluri mempertahankan diri. Apa itu naluri mempertahankan diri? Naluri mempertahankan diri itu adalah rangsangan dalam diri kita ketika misalkan kita mau mempertahankan diri kita. Contoh, teman-teman diejek. Kesel nggak? Kesel kan? Nah, itu keluar dari bako. Teman-teman
merasa sendirian. Terus habis itu harus memiliki teman. Nah, itu keluar dari bako. Teman-teman ingin meraih prestasi, ingin mendapatkan nilai tinggi, ingin mendapat pengakuan, pengen tampil, pengen dapat eksistensi. Nah, itu adalah bentuk dari naluri bako. Dan semua manusia punya naluri bako ini. Mungkin teman-teman sadar, ada temennya, teman-teman semua yang misalkan cenderung pemalu. Tapi ketika misalkan dia direndahkan, pasti ada rasa nggak terima di dalam dirinya. Nah, itu adalah naluri bako. Misalkan kita dipukul, terus kita mau pukul balik, atau kita dijahatin, dan kita ada pengen rasa membalas hal itu. Nah, itu datangnya dari naluri bako ini, naluri mempertahankan diri. Naluri dasar manusia yang miliki untuk bertahan hidup gitu. Jadi Allah memberikan kita naluri bako ini yang pertama gitu. Perasaan marah, perasaan emosi, perasaan tidak terima itu semuanya lahir dari naluri bako. Lalu apa? Lalu ada naluri nau. Naluri nau ini itu bahasa Arabnya. Kalau di bahasa Indonesianya bisa diartikan beberapa hal. Bisa disebutkan sebagai naluri berkasih sayang, naluri melestarikan keturunan, atau naluri jatuh cinta. Nah, ini disebut nau gitu. Tapi kalau misalkan khusus untuk nau nggak akan Anda terjemahkan karena sejauh ini di penerjemahan bahasa Indonesianya belum ada penerjemahan yang bisa mewakilkan kata now itu sendiri. Jadi mungkin kalau diartikan ke bahasa Indonesia jadi banyak ya dia. Dia adalah naluri berkasih sayang, naluri mencintai, naluri melestarikan keturunan. Nah, itu namanya naluri now. Misalkan teman-teman mungkin kayaknya kalau baru ngerasain sekarang agak kelamaan ya, bisa jadi mungkin entah dari SD, dari SMP atau waktu SMA suka sama seseorang, tertarik sama seseorang, jatuh cinta kepada seseorang. Nah, ini normal karena apa? Emang Allah kasihin naluri ini atau kecenderungan ini di dalam diri kita gitu. Itu adalah naluri now. Ingin menjadi seorang ibu, pengen punya anak, pengen menyayangi seseorang, ingin disayangi oleh seseorang, itu dasarnya dari naluri now. Gitu. Nah, lalu apa? Lalu ada naluri tadayun. Tadayun ini adalah naluri mensucikan sesuatu atau naluri untuk menyembah sesuatu. Jadi, sadar nggak sadar, sebenarnya kita sebagai manusia itu tuh udah ada perasaan loh kalau misalkan aku tuh lemah, aku butuh mensucikan sesuatu, aku butuh mengesahkan sesuatu, aku butuh untuk percaya sesuatu itu tuh hebat dan bisa aku andalkan. Nah, ini udah jadi basicnya manusia nih. Kita mau beriman, mau nggak beriman, mau itu muslim, bukan muslim, mau itu cewek, mau itu cowok, mau itu orang tua, mau itu muda, emang kayak gini gitu. Dan mensucikan sesuatu ini bisa jadi kita belum langsung ketemu sama Allah. Bisa jadi ada orang yang mensucikan apa? Harta. Dia anggap uang itu adalah segalanya. Atau mensucikan jabatan. Dia anggap jabatan itu adalah segalanya. Atau misalkan ketenaran. Dia menganggap ketenaran itu adalah segalanya. Jadi meskipun manusia ini memiliki naluri tadayun, dia mungkin saja menjadi ateis. Karena apa? Biasanya orang ateis itu dia mengagungkan atau mensucikan logikanya, mensucikan atau mengagungkan kepintarannya sendiri gitu. Sehingga naluri-naluri ini tidak menjadi penentu kita itu yakin dengan keislaman kita. Hanya ini memang potensi dasar yang Allah kasih kepada manusia gitu. Sehingga apa? Sehingga nanti teman-teman akan dapati bahwasanya, oh kalau memang kita semua nih sebagai manusia punya potensi dasar yang sama, berarti nggak ada hubungannya dong. Kalau misalkan, oh aku nggak bisa nih ngatasin overthinking aku, soalnya beda lah gitu. Kamu mah hidupnya udah enak, keluarganya emang bagus, nggak harus kerja. Kamu kalau misalkan nggak overthinking bisa, tapi kalau aku nggak bisa dong gitu. Aku punya keluarga yang bahkan kalau misalkan aku punya masalah hidup yang lebih susah, misalkan aku nggak bisa kayak kamu bisa ngomong motivasi seenak jidat kamu bisa ngomong ayo berbahagialah dalam hidup dengan ringan, karena posisi kita itu berbeda gitu. Nah, sejatinya enggak gitu. Kalau misalkan kita paham kita memiliki potensi dasar yang sama sebagai manusia, maka berangkat dari latar belakang apapun, kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda, kita semua bisa mengatasi overthinking yang ada di dalam diri kita. Kita bisa menjadi muslim yang hebat itu. Kita bisa memilih Islam sebagai jalan hidup kita dan menyelesaikan solusi dalam diri kita gitu. Karena kalau misalkan kita tidak merasa
semua dari kita memiliki potensi yang sama, kita akhirnya akan memilih-milih apakah kita mau menyelesaikan masalah kita atau tidak. Contoh, dulu tuh kalau misalkan Ana sebutin ke teman Ana, kamu nggak boleh ngatain orang lain tuh jelek, gitu. Kamu nggak boleh berkata kasar seperti itu. Terus dia marah nanti, dia bilang, ya gimana gitu, kamu soalnya nggak pernah ngerasain kalau kamu dikatain jelek gitu. Aku soalnya dikatain jelek, berarti nggak apa-apa dong kalau aku ngatain orang lain jelek gitu. Nah, dia tidak mau berubah karena masa punya latar belakang yang berbeda dengan Ana gitu. Padahal sebenarnya latar belakang ini tidak menentukan kemungkinan kita untuk berhasil dalam hal apapun. Kalau dalam tema kali ini, tidak menentukan apakah kita bisa keluar dari overthinking itu atau tidak. Nah, ini ada cerita apa ya, bagi pengalaman pribadi juga lah ya gitu. Kalau misalkan hal-hal yang Ana share di sosmed itu memang cenderungnya bagian yang bahagianya aja gitu. Bagian yang happy-happynya aja gitu. Karena apa? Karena Ana pengen yang Ana ingat, yang Ana abadikan itu adalah bagian yang bahagia-bahagianya aja. Tapi kalau dibilang apakah dengan kehidupan yang terlihat bahagia ini Ana nggak pernah overthinking? Sayang sekali overthinking gitu. Punya trauma tersendiri di dalam diri yang masih belum lepas, takut dibully lagi, takut diundung, takut tidak didengarkan, itu sering menjadi overthinking. Atau misalkan takut kehilangan apa yang udah dimiliki sekarang. Misalkan sekarang alhamdulillah udah berkuliah di Universitas Al-Azhar, alhamdulillah bisa diterima di banyak organisasi, lalu tiba-tiba di suatu malam berpikir, gimana ya kalau misalkan ini semua dicabut dari aku, gimana kalau misalkan tiba-tiba orang-orang nggak mau dengerin aku lagi, gimana kalau misalkan tiba-tiba ada kesalahan sehingga aku nggak diterima lagi di tengah kumpulan mahasiswa misalkan. Sering sekali mikirkan seperti itu. Tapi lagi-lagi, Anda balik ke ke pemetaan diri sendiri. Anda balik lagi bahwasanya, oh iya, aku tuh punya naluri bako. Kayaknya akhir-akhirnya ada sesuatu yang bikin aku ngerasa nggak diakui deh, sehingga aku takut pengakuan itu akan hilang dari itu. Terus juga misalkan ketika sadar udah terlalu overthinking berlebihan, udah terlalu jauh overthinking, kayak kayaknya akhir-akhir ini aku tuh udah lama deh nggak nelpon orang tua, jadi mulai ngerasa nggak disayang, mulai cari perhatian sama teman, kayaknya itu deh yang bikin aku akhir-akhir ini merasa nggak disayang gitu. Atau misalkan tadayan juga gitu, kok aku sering ya ngerasa kesepian akhir-akhir ini, ibadah aku tuh lagi kurang. Aku itu sedang kurang bergantung kepada yang Maha Agung sehingga aku merasa aku tuh lemah. Sehingga aku merasa aku tuh sendirian gitu. Nah, ada yang sedang tidak terpenuhi dari naluri kita ini. Nah, jadi teman-teman semua, ketika teman-teman ngerasain overthinking, ketika teman-teman mulai merasa kok aku tuh kayak sendirian ya, kok aku tuh kayak lemah banget, kok aku itu kayak takut kehilangan apa yang aku punya, kok aku itu seperti tidak bersyukur dengan apa yang aku miliki sekarang, kok aku seperti tidak bisa percaya diri, kok aku seperti uh, tidak bersyukur dengan apa yang aku miliki sekarang, aku masih merasa kurang, aku masih merasa lemah gitu. Nah, yang pertama-tama akan Anda sebutkan adalah terima perasaan itu. Jangan ditolak, terima perasaan kita kesepian, perasaan kita yang sedang kurang bersyukur dan lain sebagainya. Karena ini memang naluri ya ada di dalam diri kita. Gitu. Teman-teman harus sadar bahwasanya ini tuh memang sudah Allah ciptakan. Sudah Allah ciptakan perasaan-perasaan risau ini, sudah Allah berikan memang perasaan-perasaan kita untuk cemas, perasaan kita overthinking dari naluri yang kita miliki ini. Gitu. Supaya apa? Supaya nanti kita akan kembali kepada Allah lagi. Supaya teman-teman pasti pernah dengar bahwasanya tidak mungkin kami biarkan seorang hamba tanpa kami uji keimanannya. Karena setiap Allah ngasihin kita perasaan overthinking, tapi kita berhasil overcoming perasaan overthinking itu, maka di situ Allah naikkan derajat kita. Nah, kita bahas lebih mendetail lagi ya dalam sisi kehidupan mahasiswi nih. Yang paling sering misalkan mahasiswi harapin. Nah, jadi
Overthinking ini kan biasanya datang dari ketakutan ya, takut nggak bisa memenuhi harapan. Apa sih yang biasanya diharapin sama mahasiswi gitu? Harapan hidup mahasiswi itu biasanya lulus, ya nggak? Lulus, dapat IPK yang bagus, terus habis itu menjadi sarjana. Kayak nggak mungkin dong belajar kuliah 4 tahun, 8 semester, terus habis itu susah-susah bikin skripsi, nyusun skripsi, menghadapi segala drama perkuliahan, mulai dari dosennya, mulai dari teman-teman kuliahnya, tapi nggak lulus-lulus atau nggak dapat sarjana. Terus kalau misalkan udah dapat sarjana, pasti harapannya itu adalah mendapat pekerjaan, ya nggak? Gitu. Kalau misalkan nggak dapat pekerjaan itu khawatir. Kalau misalkan nggak dapat pekerjaan sama aja dong sama temen yang lulus SMA, tidak langsung kuliah, tapi dia bisa dapat pekerjaan gitu. Jangan sampai kuliah aku selama 4 tahun ini sia-sia. Nah, ini nih biasanya yang menjadi harapan seorang mahasiswi. Nah, gimana sih supaya harapan ini tuh nggak jadi beban untuk diri kita, supaya harapan ini tuh tidak menjadi musuh untuk diri kita, yang justru malah mendatangkan overthinking, yang justru bikin kita itu berat banget, yang justru bikin kita itu malah merasa terbebani gitu. Nah, jahatnya overthinking, kadang dia itu tuh memanggil kita untuk menyerah aja. Jahatnya overthinking, kadang dia itu tuh bilang sama kita, oh ya udahlah, kalau kayak gini nggak usah dilanjutin kuliahnya, kan kamu pengennya dapat kerja, nggak pakai kuliah juga bisa dapat kerja. Atau misalkan kayak, oh ya udahlah, kalau misalkan kayak gini nggak usah dong ngabis-ngabisin waktu di perkuliahan, kalau misalkan cuman mau sarjana, atau misalkan kalau cuman mau sarjana ya udah kita bisa pakai joki, kita nggak usah susah-susah belajar, seperti itu nggak. Nah, overthinking itu kalau dibiarkan, kalau tidak kita atasi bisa sampai sejahat itu gitu. Nah, sehingga kita perlu melawannya dengan menaikkan kualitas kita sebagai mahasiswi. Kalau ini adalah harapan hidup mahasiswi biasanya, Anda mau ngajak teman-teman untuk menjadi mahasiswi yang tidak biasa, menjadi mahasiswi yang luar biasa, menjadi mahasiswi yang tidak tenggelam dalam harapannya dan menjadikan harapan itu sebagai senjatanya gitu. Oh, saya ada kucing. Nah, kalau misalkan kita udah sarjana, udah dapat IPK yang bagus, udah sudah mendapatkan pekerjaan, terus apa? Nah, dari pengamatan Ana, meskipun mungkin Ana masih ini ya, masih mahasiswi tingkat 2, belum yang tingkat 3 atau yang tingkat 4 yang senior di ujung gitu. Tapi Ana udah sering mengamati kondisi mahasiswi-mahasiswi ataupun mahasiswa yang ada di Indonesia gitu, bahwasanya setelah mereka mendapatkan pekerjaan, setelah mereka lulus gitu, seringkali mereka itu hilang arah. Kenapa? Karena itu tadi yang dikejar itu hanya sekedar sarjana, yang dikejar itu tadi hanya sekedar mendapat pekerjaan, sehingga ketika mereka sudah masuk ke ranah selesai kuliah gitu, yang awalnya mungkin mereka adalah mahasiswa yang bersemangat, yang mungkin awalnya mereka adalah mahasiswa yang penuh dedikasi, yang kritis, yang idealis gitu, akhirnya berubah karena tujuan mereka hanya berhenti di menjadi sarjana dan mendapatkan pekerjaan. Nah, untuk menjadi mahasiswa yang luar biasa, menjadi mahasiswa yang bisa overcoming the overthinking, bisa melawan overthinking itu, bisa menjadi mahasiswi yang berdampak, ada hal yang perlu kita jawab. Nah, sekarang teman-teman, bukan buka catatan yang tadi ya, buka catatannya, teman-teman tuliskan. Dari mana kita berasal? Satu, pertanyaan pertama. Yang kedua, untuk apa kita hidup? Dan yang ketiga, kemana kita akan kembali? Nah, 3 pertanyaan ini seringkali disebutkan sebagai 3 pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah berhasil menjawab 3 pertanyaan ini, insya Allah overthinking nggak akan bisa mengganggu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sudah menjawab ini, insya Allah harapan teman-teman hidup sebagai mahasiswi itu akan terjaga dengan baik, dengan kuat. Nah, sebelum kita jawab ini, Ana mau cerita sedikit ya. Kalau misalkan, tadi kan Ana bilang, kalau Ana tuh si overthinker handal. Setiap mau tidur tuh kadang, bukan kadang ya, setiap mau tidur itu kepala Ana berisik.
berisik dengan kata-kata cemoohan, berisik dengan kata-kata yang menjatuhkan diri Ana sendiri, berisik dengan kata-kata yang mengatakan bahwasanya aku akan gagal, bahwasanya hari ini happy, besok bakal sedih kok gitu. Banyak kata-kata yang bilang, kamu lihat nggak tadi itu si itu senyum sama kamu, tapi bisa jadi tahu di belakang kamu dia itu ngatain yang enggak soal kamu, bisa jadi tahu dia itu tuh berkata buruk soal kamu gitu. Nah, sering banget overthinking seperti itu datang ke dalam kepala anak gitu. Tapi Ana juga sebutkan di perkenalan tadi bahwasanya aku adalah seorang Gen Z yang punya sejuta activity gitu. Masih bisa fokus untuk bekerja, masih bisa fokus untuk kuliah, masih bisa fokus untuk berorganisasi, bermuamalah baik dengan teman-teman semua, apa namanya, mengelola emosi dengan baik, terus habis itu masih menjalani hidup dengan baik gitu. Dan bahkan kalau misalkan teman-teman yang boleh Anda ceritakan juga, kalau misalkan Anda tuh sebenarnya sampai detik ini masih dalam masa pemulihan setelah sakit panjang gitu. Jadi kemarin sempat sakit lama, terus habis itu sampai sekarang belum bisa makan sembarangan, masih harus kayak makan jagung rebus, kentang rebus, telur rebus, nggak boleh makan minyak, nggak boleh makan cabai, nggak boleh makan yang asam, nyaris ini 80% yang biasa Anda makan tuh nggak bisa Anda makan lah sekarang gitu, gara-gara baru habis sakit gitu. Tapi itu tidak mempengaruhi emosi Ana sedikit pun gitu. Itu tidak mempengaruhi mood Ana, Ana masih aktif. Sekarang ngisi webinar. 2 jam sebelumnya Ana ngisi webinar itu Ana hadir ke diskusi politik Timur Tengah. Sejam sebelumnya Ana hadir di wawancara calon pustakawan gitu. Nah, dan Ana mau sharing kemampuan ini ke teman-teman lewat menjawab tujuan hidup ini gitu. Kalau misalkan ditanya, gimana caranya Ana bisa mengatur hidup sebagai seorang overthinker, dan bahkan bukan cuma seorang overthinker, juga seorang anxiety disorder, seorang PTSD, seorang yang memiliki trauma besar gitu. Gimana caranya dengan beban hidup sebanyak itu gitu. Ana masih bisa menjalani organisasi, menjalani pekerjaan, hadir dengan teman-teman, tersenyum dengan tulus, bisa menghadapi segala situasi. Nah, itu gimana caranya? Karena anak sudah menjawab 3 pertanyaan besar ini. Anak sudah yakin dengan 3 pertanyaan ini. Dari mana aku berasal? Dari mana aku berasal? Apakah sekedar dari rahim ibu? Apakah sekedar seorang anak dari orang tuaku? Apakah sekedar aku adalah cucu dari kakek dan nenekku? Atau lebih dari itu? Dari mana aku berasal? Apakah dari latar belakang keluarga yang berpendidikan? Atau latar belakang keluarga yang punya kesulitan finansial? Atau latar belakang keluarga yang tidak akur? Dari mana aku berasal? Nah, yang pertama, dari mana aku berasal? Aku berasal dari Allah. Allah menciptakanku sebagai manusia dengan latar belakang yang Allah berikan, tapi dengan potensi yang sama untuk seluruh manusia. Jadi dari mana kita berasal? Jawabannya adalah dari Allah. Untuk apa kita hidup? Apakah untuk menjadi seorang kaya? Apakah untuk menjadi rich auntie? Apakah untuk menjadi fangirl yang sukses? Apakah untuk menjadi mahasiswi paling berprestasi? Apakah untuk menjadi seorang ibu? Apakah untuk menjadi orang yang paling berpengaruh di dunia? Apakah untuk menjadi orang yang mencetak sejarah? Bisa jadi. Tapi sekali lagi ketika kita punya target atau memiliki alasan hidup sekedar materi, ketika itu sudah tercapai, itu akan hampa. Sehingga kalau jawabannya untuk apa kita hidup, untuk apa kita hidup, itu adalah untuk menjadi hamba Allah. Mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Untuk apa kita hidup? Allah menciptakan kita, Allah Al-Khaliq sebagai pencipta, menciptakan kita seorang makhluk, sekaligus sekaligus Allah itu adalah yang maha mengatur, memberikan kita peraturan. Nah, wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Dan kami tidak menciptakan manusia ataupun jin kecuali untuk beribadah kepada kami. Itu firman Allah. Itu udah 2 jawaban yang terjawab. Dari mana kita berasal? Dari Allah. Untuk apa kita hidup? Untuk Allah. Kemana kita akan kembali? Apakah menjadi materi?
Apakah kita kembali menjadi tanah belaka? Apakah kita eh, hanyut melebur begitu saja dengan tanah? Atau kita punya destinasi setelah kehidupan ini? Kemana kita akan kembali? Kalau tadi kita berasal dari Allah, maka ketika kita kembali, jawabannya adalah kembali kepada Allah. Nah, teman-teman catat baik-baik di catatan teman-teman dengan tulisan yang paling baik, dengan emoji teman-teman yang teman-teman pilih, dengan tambahan gambar-gambar, dengan tambahan stiker-stiker. Karena apa? Karena ini adalah hal yang butuh teman-teman ingat selalu. Nah, apa dampaknya? Maaf sebentar. Oke. Apa dampaknya ketika kita berhasil menjawab 3 pertanyaan dalam hidup kita ini? Ketika kita berhasil menjawab 3 pertanyaan dalam hidup ini, semua hal-hal, semua masalah-masalah yang kita temukan dalam hidup kita, itu akan menjadi ringan. Karena inilah masalah terbesar dalam hidup kita. Kadang kita masih belum tahu dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan akan kemana kita kembali. Kalau misalkan kita punya masalah yang besar sekali, dan itu belum terjawab, akhirnya ketika kita dapat masalah-masalah kecil, kita jadi lemah, kita jadi gampang jatuh. Karena kita punya masalah besar banget loh yang belum teratasi, sehingga masalah-masalah kecil itu ketika datang kepada kita akan cepat untuk hancur. Ketika overthinking misalkan mendatangi kita akan cepat terbawa, kita akan cepat terlena dengan overthinking ini. Tapi bayangin nih, kalau teman-teman punya masalah besar, masalah yang besar banget, yang udah berhasil diatasi, yang sudah berhasil diberikan solusi, sudah didudukkan, udah ditaruh. Nah, sekarang tangan teman-teman bebas. Kedatangan masalah-masalah kecil itu ya bisa diurus, satu ambil diurus selesai, satu ambil diurus selesai gitu. Nah, itulah yang membuat seorang muslim itu sebenarnya punya pengelolaan emosi yang baik. Kenapa? Karena itu tadi, karena dia masalah besar dia itu udah selesai, sehingga dia punya kedua tangannya untuk menyelesaikan masalah-masalah kecil itu. Contohnya kayak cerita yang Ani ceritakan tadi, ketika sekalipun Anda masih punya overthinking yang jahat banget mendatangi diri Anda, itu tidak mengubah identitas Anda, tidak mengubah tidak mengubah tidak mengubah tidak mengubah tujuan Anda, tidak mengubah tidak mengubah komitmen Anda untuk menjalani kehidupan. Sehingga misalkan ada masalah dapat nilai yang jelek, ya udah besok berarti tinggal belajar lagi. Ada masalah, ada teman yang ngefitnah anak, ya udah kan kita masih bisa bicarain, kita bisa ajak dia untuk ketemuan. Ada masalah apapun, misalkan ada anggota yang nggak ngejalanin deadline-nya gitu. Ada anggota yang tidak menjalani deadline-nya, maka ya udah kita menganggap itu adalah masalah-masalah yang ringan saja gitu. Nah, sekarang coba teman-teman buka catatan yang pertama tadi. Teman-teman buka apa yang udah teman-teman tulis tadi. Ketika kita sudah sadar bahwasanya kita itu berasal dari Allah, hidup untuk Allah, dan kembali untuk Allah, apakah hal-hal sepele seperti nilai jelek itu akan mempengaruhi tujuan hidup kita? Apakah hal-hal sederhana seperti difitnah teman kita itu akan mempengaruhi tujuan hidup kita? Apakah hal-hal sepele seperti kehilangan duit 2.000, 5.000, 50.000 itu akan mengubah dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan kemana kita akan kembali? Coba teman-teman buka catatan teman-teman. Apakah lahir dari keluarga yang kekurangan finansial itu akan mengubah tujuan hidup kita? Apakah itu akan mengganggu jawaban-jawaban kita terhadap dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan kemana kita akan kembali? Nah, begitu juga dengan harapan sebagai seorang mahasiswi. Apakah ketika kita sudah tahu, sudah bisa menjawab 3 pertanyaan ini, akhirnya harapan-harapan kita jadi cuma sekedar dapat sarjana dan mendapatkan pekerjaan? Pasti tidak. Harapan kita akan jauh lebih besar dari itu, sehingga ketika seorang muslimah, seorang mahasiswi muslimah punya tujuan hidupnya, bisa menjawab 3 pertanyaan besar dalam hidupnya ini, yang namanya menjadi sarjana, yang namanya menjadi pekerjaan udah pasti insya Allah.
Karena itu udah di bawah dari harapan-harapan yang muncul ketika kita memiliki jawaban atas 3 pertanyaan ini. Misalkan, kalau mahasiswi biasa itu harapannya ya lulus, ya dapat pekerjaan. Tapi mahasiswi luar biasa yang tahu dari mana dia berasal, yang tahu untuk apa dia hidup dan tahu dia akan kembali, dia punya harapan yang lebih tinggi. Aku sarjana untuk membawa perubahan untuk negaraku. Aku sarjana untuk mendapatkan ilmu yang akan aku ajarkan kepada generasi berikutnya. Aku bekerja untuk mendapatkan harta supaya itu bisa membantu aku beribadah kepada Allah. Aku bekerja untuk mendapatkan harta supaya itu bisa digunakan dalam kebaikan, supaya itu bisa digunakan untuk hidup sebagai hamba Allah. Gitu. Sehingga ketika kita bisa menjawab 3 pertanyaan ini, harapan hidup kita sebagai seorang mahasiswa itu nggak akan terganggu, akan menjadi kokoh, akan menjadi kuat. Nah, supaya kalau bahasanya teman Ana ya, supaya nggak cuma jadi sarjana kertas, tapi juga menjadi mahasiswa yang visioner dan berdampak. Nah, kalau misalkan Anda simpulkan ya, dari materi yang pertama tadi sampai yang sekarang, overthinking to overcoming. Overthinking itu sebenarnya cuma hal kecil, cuma gangguan kecil. Karena overthinking ini sejatinya cuma suara-suara yang menghambat kita. Padahal hambatan itu belum tentu nyata, ya nggak? Itu tuh cuma suara-suara yang menghambat kita. Kalau misalkan kita kalah dengan suara-suara kecil ini, ya apalagi kalau kita ketemu hambatan yang sebenarnya. Misalkan kemarin, Ana udah dapat tuh pekerjaan yang bagus banget, gajinya gede, jam kerjanya udah pasti, pokoknya dari pekerjaan ini udah dapatlah safe zone, udah dapatlah posisi aman untuk finansial Ana. Gitu. Tiba-tiba suatu hari Ana dipecat tanpa alasan yang rasional. Ini kejadian nyata ya. Cuman karena manajernya itu nggak suka sama Ana, kesel, terus habis itu dia langsung pecat aja. Dia langsung pecat, padahal Ana udah kerja 2 bulan dengan kerjaan yang bagus. Yang itu kerjaannya udah profesional, yang itu kerjaannya udah senior. Tiba-tiba dipecat aja. Nah, apakah hal itu memberhentikan Ana dari hidup? Apakah hal itu memberhentikan Ana dari bertemu dengan teman-teman pada malam hari ini? Apakah hal itu memberhentikan Ana dari misalkan cari pekerjaan baru? Atau jadi tiba-tiba Ana sedih, terpuruk, berlama-lama dalam kesedihan, terus galau gitu. Nah, itu tidak mengganggu Ana. Karena apa? Karena, oh, ya dipecat gitu. Rezeki kan mah dari Allah. Allah yang kasih aku rezeki. Allah cuma minta aku untuk berusaha. Tujuan aku hidup untuk Allah. Apakah dipecat itu membuat aku bermaksiat? Tidak. Apakah dipecat itu bikin Allah murka sama aku? Enggak. Apakah dengan dipecat itu aku masih bisa hidup untuk Allah? Bisa. Ya udah. Gitu. Nah, sehingga harapannya setelah malam ini teman-teman tuh menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang bisa mempertahankan dirinya. Karena apa tadi? Karena udah menyelesaikan masalah paling besar yang ada dalam diri teman-teman, yaitu pertanyaan tentang dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan kemana kita akan kembali. Nah, dan sekali lagi, bukan sekali lagi ya, dan Ana akan ucapkan kata-kata yang sudah familiar terdengar. Teori itu lebih mudah daripada prakteknya. Ana tahu banget. Meskipun Ana bilang, kita dari latar belakang yang berbeda-beda, mau itu misalkan dari anak broken home, anak yang kekurangan finansial, anak yang kurang cerdas, anak yang cerdas, kita bisa menghadapi masalah yang sama, kita bisa bangkit sebagai pribadi yang sama, pasti dari secara praktiknya lebih sulit. Mungkin Ana akan sebutkan, apapun itu masalah kita, apapun itu latar belakang kita, tidak akan mengurangi kemungkinan kita berhasil. Mungkin itu sangat pasti, tapi untuk waktu penyelesaiannya, waktu kita menyelesaikan solusi itu, waktu untuk kita overcoming, mengatasi overthinking itu bisa jadi berbeda-beda karena masalah yang kita hadapi itu berbeda-beda. Karena itu, Ana harapkan semoga pertemuan kita nggak berhenti sampai di sini aja. Gitu. Ada tujuannya kenapa Ana mau memperkenalkan diri Ana sebagai teman-teman semua. Teman dari teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Gitu. Membongkar sisi-sisi yang tidak Ana sebutkan di sosial media. Karena memang yang Ana sampaikan malam hari ini hanya sekedar teori. Untuk prakteknya mungkin teman-teman butuh seorang teman. Mungkin butuh untuk didampingi. Mungkin teman-teman, oke, sebentar.
Ini masih aman ya suaranya? Oke. Nah, mungkin teman-teman masih akan kembali bertanya-tanya di tengah jalan, misalkan kayak, kemarin apa sih yang kamu sebutin? Kemarin gimana sih cara kamu ngatasinnya gitu. Nah, itu nggak apa-apa gitu. Teman-teman bisa masih untuk menemui Ana di luar dari webinar kita ini. Karena itu, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak materi pada malam hari ini. See you again on my profile. Teman-teman semua boleh banget ngechat Ana untuk mempertanyakan lagi tentang materi ini untuk menanyakan bagaimana prakteknya gitu. Boleh cari Ana di Instagram DJ_Buma. Dan teman-teman semua tinggal bilang, kalau misalkan teman-teman mau cari Ana di DM, tinggal bilang aja, Kak, ini Ana yang kemarin datang, ini Ana kemarin yang datang di webinarnya Aldika Alvaro. Ini Ana yang kemarin hadir di webinar ketika Sabtu malam gitu. Kasih tahu aja supaya Ana bisa mengenali ini siapa nih yang ada yang mana gitu. Karena kalau Ana bilang akun Ana emang gak bisa nge-follow sembarang orang, tapi kalau misalkan teman-teman yang hadir malam hari ini memperkenalkan diri sebagai orang yang hadir pada malam ini, insya Allah Ana follow, Ana dengerin teman-teman mau curhat, mau nanya-nanya segala macam, silahkan. Nah, sekian materi dari Ana. Terima kasih. Semoga pertemuan kita tidak berhenti pada malam hari ini saja, tapi bisa berlanjut ke depannya. Karena mulai dari malam ini, Ana sudah menjadi teman dari teman-teman yang sudah hadir. Nah, selanjutnya Ana kembalikan kepada MC. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri Kak Hadijah atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab bagi peserta yang ingin bertanya. Silakan tulis pertanyaan di kolom chat atau langsung ke Rescode untuk bertanya. Persilakan. Boleh ya teman-teman semua, mungkin yang belum terjawab overthinkingnya, belum terjawab masalah hidupnya, boleh kalau mau bercerita, mau bertanya. Kalau misalkan belum ada yang bertanya dan tidak ada yang bertanya, semoga sudah terjawab semua ya, berarti pertanyaannya masing-masing. Oke, ini dari pertanyaan dari Raden Roro Pakai Setiara, yang mana Assalamualaikum Kak, ingin bertanya bagaimana bila setelah mengetahui dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan kemana kita akan kembali, seperti contohnya, aku takut mata kuliah sulit, harus naik motor di jalan raya dan membonceng teman, itu masih kukhawatirkan di keseharianku. Bagaimana ya Kak cara mengatasinya? Katanya. Terima kasih. Boleh Kak Adijah Iya, mau sama. dijawab? Oke, langsung jawab ya. Waalaikumsalam, Kakak Raden Roro Mahia Kaisa. Nah, ini pertanyaan yang bagus banget ya, karena sekali lagi kita kadang tidak semudah itu
menggabungkan antara teori dengan praktika dalam kehidupan kita. Nggak berarti kita dalam materi ini dalam satu malam kita tiba-tiba jadi Superman, tiba-tiba jadi superhero, ya enggak gitu. Jadi benar banget untuk bertanya seperti ini. Nah, kalau misalkan mata kuliah sulit dan harus naik motor jalan raya bonceng teman gitu. Ini dua pertanyaan yang dua contoh yang relate ya sama dia. Nah, mata kuliah sulit. Mungkin tadi teman-teman udah dengar bahwasanya Ana di jurusan bahasa Jerman di kuliah Al Azhar University di Kairo gitu. Kampusnya Ana sama teman-teman semua yang kuliah di Kairo sama gitu. Tapi jurusannya beda sendiri nih, jurusan bahasa Jerman. Ditambah bahasa Arab di sini tuh bukan bahasa Arab formal yang biasa digunakan atau dipelajari di Indonesia gitu. Jadi bertonton ada belajar bahasa Arab di Indonesia, pas nyampe sini tetap aja belajar bahasa Arab lagi karena pakai lahjahnya Mesir dan itu juga yang Ana gunakan ketika di perkuliahan. Nah, kalau mata kuliah sulit, itu sebenarnya jawaban paling awalnya itu adalah hadapin dulu gitu. Karena apa? Karena gini, Allah kasih kita kewajiban untuk belajar, benar. Tapi apakah Allah kasih kita kewajiban untuk paham tahun ini? Apakah Allah kasih kita kewajiban untuk dapat nilai A, untuk dapat nilai 100? Apakah Allah akan murka ketika kita sudah belajar, tapi kita gagal karena sulit? Jawabannya adalah tidak. Allah akan marah kalau gara-gara mata kuliah sulit ini kita jadi nggak mau belajar. Itu Allah marah. Allah nggak suka kalau gara-gara mata kuliah sulit ini kita akhirnya menyepelekan. Itu Allah nggak suka. Allah akan murka kalau misalkan gara-gara mata kuliah sulit kita pakai joki. Nah Allah bakal marah itu. Tapi ketika kita berusaha menghadapinya, ketika kita berusaha untuk belajar, ketika kita berusaha untuk memahaminya, meskipun belum bisa paham tahun ini, meskipun mungkin masih gagal, meskipun mungkin nilainya masih jelek, Allah nggak akan marah. Justru apa? Justru Allah akan menyayangi kita. Justru Allah akan merasa, oh benar, hamba ini tujuan hidupnya untukku. Aku suruh dia belajar. Meskipun belum paham, tapi dia tetap belajar. Terus apa? Takut harus naik motor di jalan raya dan bonceng teman gitu. Nah, Ana ada di Mesir dari tahun 2018. Berarti kurang lebih 7 tahun ya. Dari SMP yang belum bisa naik motor sampai sekarang baru belajar naik motor tahun lalu gitu. Karena di sini cewek nggak bisa naik motor ya. Jadi Ahwat itu nggak ada yang naik motor di sini. Ketika pulang ke Indonesia, umur 20 tahun, 2024 kemarin, baru belajar namanya naik motor gitu. Bonceng, bahkan bukan teman, adik sendiri yang masih SD, kecil-kecil gitu. Takut kecelakaan, takut jatuh di jalan dan benar kejadian jatuh di jalan iya, kecelakaan iya, masukin motor Umi ke parit iya gitu. Dan kalau misalkan kita overthinking, pas banget dong kita untuk overthinking karena kan itu bahaya ya. Apalagi kalau misalkan kita sengaja sengaja menyepelekan naik motor itu terus akhirnya melukai saudara kita, melukai teman kita, takutnya kita menzolimi dia gitu kan. Wajar banget untuk overthinking hal itu. Tapi disinilah yang membedakan Muslim ketika overthinking dengan orang yang tidak beriman kepada Allah ketika dia overthinking. Ketika seorang Muslim itu overthinking, maka dia akan mencari solusi. Iya enggak? Kita takut nih, kita bawa motor mencelakai teman kita, menzolimi teman kita, tapi kita tahu yang salah itu bukan naik motornya, yang salah itu kalau kita zolim. Berarti gimana nih caranya supaya kita nggak zolim sama teman kita? Kita latihan motor lebih giat, kita perhatikan lampu lalu lintas, kita kita perhatikan supaya bawa motor itu tuh bisa aman untuk kita maupun teman kita gitu. Sehingga overthinking itu tidak memberhentikan kita. Soalnya kalau misalkan overthinkingnya itu bilang kita jangan bawa motor, emangnya Allah larang kita buat bawa motor? Enggak kan gitu. Oh ya udah, berarti Allah masih bolehin aku bawa motor, yang nggak boleh itu bikin celaka. Supaya aku bawa motor dan nggak celaka, itu adalah dengan membawa motor dengan aman. Tambahin keahlian aku ketika bawa motor gitu. Sama juga kejadiannya ketika Ana habis bikin jatuh adik-adik Ana gitu bawa motor, terus kami jatuh dari motor. Ya udah setelah itu Ana latihan motor lagi setiap sore. Ana bawa lagi motor setiap sore. Bahkan alhamdulillah dikasih adik yang baik juga, dia ikut Ana latihan gitu. Jadi meskipun udah jatuh tapi dia tetap mau ikut Ana naik motor, Ana bawa dia naik motor supaya rasa takut itu tuh hilang satu persatu, supaya nggak ada trauma yang tersisa gitu, dan supaya keahlian naik motornya meningkat lagi gitu. Jadi itulah yang membedakan ketika kita udah dapat tiga jawaban dasar ini, jawaban dari tiga pertanyaan dasar ini, dan ketika kita belum mendapatkannya. Sehingga seorang muslim yang sudah stabil tadi, bukan stabil lah, ketika seorang muslim yang sudah memiliki kemampuan mengelola emosinya, sudah mengenal dirinya, yang memiliki akal dan memiliki naluri, dia menghadapi nalurinya dengan akalnya, sudah mendapatkan
keyakinan bahwasanya tidak ada yang perlu dia kejar di kehidupan ini selain dari Allah, yaitu dia akan mengambil langkah, dia akan mengambil sikap gitu. Dia tidak akan membiarkan dirinya tenggelam di dalam overthinking. Dia akan bangkit untuk overcoming dari overthinkingnya tersebut. Nah, jadi begitulah Kakak Mahira cara untuk mengatasi overthinking-overthinking terkait dari kehidupan kita. Seperti itu. Semoga udah menjawab ya. Kalau misalkan belum menjawab juga boleh ditanyakan lagi. Tapi kan begini, tapi kan begitu, nggak apa-apa. Ini bukan uang yang kita harus pintar, tapi disinilah justru uang untuk kita bertanya. Ya boleh Kak Anissa? Atau teman-teman lain yang mau bertanya lagi, silahkan ya. Jangan takut-takut, jangan merasa, aduh ini pertanyaan sepele, aduh ini nggak penting, nggak. Kita dengerin semuanya di sini. Oke, baik. Dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi gak? Silakan ya, tuh yang mau bertanya di komentar kirim pertanyaannya. Oke, ditunggu ya teman-teman. Yang mau bertanya dipersilahkan, ditulis ya. Boleh juga ya pakai speaker aja kalau yang mau bertanya. Oke teman-teman, mungkin nggak ada yang mau bertanya lagi ya. Untuk acara selanjutnya yaitu penutupan. Untuk
memasuki akhir, yaitu akan diakhiri dengan doa yang mana akan dipimpin oleh Saudari Siva Parada. Kepada Saudari Siva Parada, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatika wa taqat ala ta'atika wa tawahadat ala da'watika wa ta'ahadat ala nusrati syari'atika wa wathakal lahumma rabitatiha wa adim wadduha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yajbu washrah suduraha bifaidil iman bika wa zamili tawakkuli alaika wa ahyiha bimaghfiratika wa umitha ala syahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu kepada Saudari Siva Parada yang telah memimpin doanya. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian rangkaian acara webinar kemuslimahan malam ini. Saya selaku MC bernama Anissa. Maaf jika ada kesalahan dalam memandu acara. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.